kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16. Dalam ayat 5 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Ayat 7, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Ayat 8, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Ayat 11, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, tak sedikit orang di dunia ini yang memahami dan berprinsip bahwa apa yang kita dapatkan, yang kita miliki pada saat ini adalah semata-mata hanya hasil usaha atau perjuangan kita sendiri. Orang pintar karena belajar, orang kaya karena rajin bekerja, dan orang berhasil karena kecerdasan. Jika logika itu benar, itu berarti orang yang tidak berusaha pasti tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu pertanyaannya, di manakah peran Allah sang sumber hidup dalam kehidupan kita? Apakah semuanya memang hanya karena usaha manusia semata? Kelihatannya mata rohani penganut pemaham hal yang seperti ini telah dibutakan oleh logika pemikirannya sendiri. Artinya, mungkinkah hidup kita bisa baik tanpa campur tangan Allah? Mungkinkah kita dapat menjadi orang yang sukses, orang yang sehat selalu, orang yang hebat tanpa kasih setia Allah? Sesungguhnya itu adalah hal yang tidak baik di hadapan Allah, dan kitalah orang yang tidak tahu bersyukur akan anugerah penyertaan Allah. Saudara-saudari, Daud dalam nats bacaan kita hari ini menyatakan bahwa dirinya dijaga dan dilindungi Allah. Sebagaimana dalam ayat 2 dia jelas menyatakan hal itu. Mazmur yang dimulai dengan sebuah doa ini berlanjut sebagai pernyataan iman kepada satu-satunya Allah, yaitu Allah yang menciptakan kita. Dan karena Daud percaya juga bahwa kasih setia Allah, sehingga ia merasa bahagia karena diberkati Allah. Sebab di luar daripada Allah yang menciptakan kita, maka tidak ada yang dapat melakukan itu dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudari, siapa yang mengikuti Allah lain pasti akan kecewa. Sebagaimana Daud juga menyatakannya dalam ayat 4. Allah pemilik kehidupan tidak akan merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Dan sesuatu yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah yang kita percayai juga, yang menciptakan kita juga, tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kebinasaan kekal. Seperti dalam ayat 10. Hal inilah sebenarnya Dia merendahkan diri, sebagaimana dikatakan Ibrani,
bahwa Allah sudah merendahkan diri lebih rendah semata-mata daripada malaikat hanya untuk menolong menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Artinya hal ini adalah suatu jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Allah tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Saudara-saudari, Allah akan membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan. Allah juga akan menuntun kita ke jalan kehidupan. Dan jalan yang kita tempuh itu akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan, bahkan juga nikmat senantiasa yang harus kita terima. Oleh karena itu, saudara-saudari, Allah adalah sumber berkat. Jikalau manusia kadang-kadang menolak kenyataan ini atau tidak berani menyatakan kebenaran ini, terlebih ketika dia sungguh-sungguh bekerja keras untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan harta duniawi tanpa campur tangan Allah, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan juga apa yang kita lakukan tidak akan menjadi berkat bagi kita. Inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Kesehatan yang memampukan manusia bekerja. Jikalau manusia merasa bahwa kesehatan merupakan buah dari kerajinannya menjaga kesehatan, agaknya setiap manusia yang berpikir demikian perlu mengingat bahwa udara yang bersih yang membuat dia sehat itu merupakan adalah anugerah Tuhan. Manusia tidak akan mungkin dapat menciptakan udara yang segar. Kita hanya tinggal menikmati saja. Allah yang menciptakan dunia ini, termasuk kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa campur tangan Allah. Kalaupun ada manusia yang merasa mampu untuk menciptakan udara bersih seperti oksigen, tetapi pastilah dia tidak mungkin dapat menciptakan napas hidup manusia. Dan itulah berkat terbesar dari Allah kepada manusia. Karena itu, saudara-saudari, tetaplah merendah di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini datang dari Allah. Jangan pernah meninggikan hati. Jangan pernah merasa bahwa segala sesuatu yang kita peroleh semata-mata hanya karena usaha kita. Sesungguhnya Allah tetap ada menyertai dan memelihara hidup kita, terkhusus memberkati apa yang kita kerjakan. Karena itu, tetaplah bersyukur kepada Allah. Apa yang kita miliki pada saat ini, tetaplah kita syukuri, dan hendaklah itu dapat kita pergunakan, kita pakai hanya untuk kemuliaan Allah lewat hidup kita yang saling mengasihi. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.